sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Delo, senang sekali ketemu lagi dengan Anda semua. Harapan kami adalah Anda dalam keadaan yang bugar dan sehat dan berbahagia bersama keluarga Anda. Hari ini giliran kami Go Healthy memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda. Jadi siapkan diri Anda untuk perubahan besar dalam kehidupan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini tentunya ada narasumber yang sangat menginspirasi dan di mana kondisi beliau bisa juga dialami oleh Anda semua. Hari ini ada Mbak Vicky Maulani, usianya 45 tahun. Salam sehat Mbak. Salam sehat juga. Mbak Vicky, saat ini kesibukannya apa aja Mbak? Bekerjanya masih remote, alhamdulillah gitu. Ngurusin agensi, manajemen. Dengan berbagai kesibukan dan kondisi kakinya pernah ini sampai 5 bulan tidak bisa bergerak. Sekarang kondisinya masih sakit atau bagaimana? Masih sakit, masih ngilu, masih nyut-nyutan gitu. Tenang aja karena di sini sudah ada praktisi kesehatan yang akan membantu kita dengan berbagai tips kesehatan mereka. Ada Mbak Lula Kamal dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Tentunya keluarga sedang menonton, anak-anak dan cucunya juga. Nah kaget kan, sudah punya cucu beliau. Jadi mungkin mereka menonton saat ini, yuk sapa mereka dan minta dukungan juga dari mereka. Ya, halo semuanya. Semoga Ninda di sini, yang di rumah itu ada Zea, ada anakku juga. Ini di sini bisa mendapatkan solusi yang baik dari Go Healthy Metro TV. Dan sebelum kita bincang-bincang, mari kita lihat kehidupan dari Mbak Vicky Maulani, bagaimana kesibukannya dan bagaimana juga kondisi pergelangan kakinya ini terkena dislokasi. Pastinya sakit, pastinya menderita. Namun selalu ada jalan keluar di Go Healthy hari ini. Mari kita saksikan. Vicky Maulani Kursidi. Seperti sebagian wanita lainnya, ia kerap bekerja dengan menggunakan heels atau sepatu hak tinggi. Sepatu haknya pun bisa mencapai 7-10 cm. Dan ini ia selalu gunakan sehari-hari, bahkan bisa dari pagi sampai malam. Merasa sudah terbiasa, Vicky tak merasa pegal saat beraktivitas. Namun, suatu waktu pada bulan November tahun 2023, ia terjatuh saat menaiki tangga. Ketika diperiksa oleh dokter, Vicky dikatakan mengalami pergeseran tulang engkel pada kaki kanan. Dampaknya, ia harus beraktivitas menggunakan kursi roda, bahkan sampai 5 bulan lamanya. Untuk aktivitas jelas banget mengganggu karena saya kegiatannya itu kan memang di event offline, di luar gitu. Apalagi di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk aktivitas ke kamar mandi, ke toilet itu memang dilakukan di tempat tidur. Itu sangat nggak nyaman sebenarnya gitu. Diduga ada banyak faktor penyebab Vicky bisa mengalami pergeseran tulang engkel. Salah satunya karena berat badannya yang dulu berlebih. Ia pun sudah mulai mengikuti saran dokter. Vicky berharap kesehatan kakinya bisa segera membaik agar dapat beraktivitas lagi dengan nyaman tanpa khawatir terjadi cedera kembali. Nah Mbak, tentunya tadi sesudah satu teaser nih, ada satu pernyataan, kita main benar salah. Pernyataannya adalah berat badan yang berlebih, ini rentan namanya alami nyeri sendi. Mbak Vicky, ini benar atau salah? Benar. Kenapa alasannya benar? Selain dari dokter ortopedi saya yang ngasih tahu, yang info kalau memang ini kayaknya kemungkinan lebih ke ya berat badan. Adalah salah satu faktor nih gitu kan. Kalau berat badan berlebih itu pasti nanti ujungnya salah satunya yang akan menderita itu adalah sendi-sendi kita. Jadi kuncinya adalah di titik tumpu sebetulnya. Jadi kalau kita berdiri, kita duduk, ada tuh titik tumpunya sendiri. Salah satunya titik tumpunya adalah di telapak kaki. Kalau berdiri, berjalan, berlari, nah kena semua tuh sebetulnya waktu berat badan berlebih. Tapi bukan cuma itu saja sebetulnya. Kalau laki-laki misalkan berat badannya berlebih
berlebih dan kumpulnya di tengah. Atau perempuan juga di tengah, titik tumpu lagi nanti tulang belakang juga berubah. Biasa langsung tuh yang sakit pinggang. Gak heran kan kalau perempuan hamil sering sakit pinggang? Karena titik tumpunya nih berubah juga. Belum lagi, ada lagi cerita lebih jauh adalah yang namanya lutut. Ingat, duduk, berdiri, berdiri, duduk, berjalan lutut kepakai terus. Naik tangga, apalagi turun tangga. Jadi pemirsa di rumah, berat badan tetap harus dijaga di kurun yang memang normal sebetulnya. Bukan ideal, yang normal. Jadi kalau kita bicara berat badan, kita bicara yang namanya BMI atau indeks massa tubuh. Biasanya dikasih di antara 19 sampai 23 atau sampai 25 kalau pakai yang internasional. Tapi apapun ceritanya, lebih dari situ pasti nanti ada cerita lebih banyak lagi, ada organ tubuh yang menderita karena berat badan yang berlebih tersebut. Bahwa berat badan berlebih ini rentan alami namanya nyeri sendi. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget jawabannya. Benar sekali dan mengalami juga ya Mbak ya. Itu rasanya bagaimana terjatuh karena salah melangkah ya. Waktu itu sedang MC ya. Sedang MC mungkin tidak kelihatan sedang memakai high heels. Untuk posisi terjatuhnya itu tiba-tiba sudah tersungkur. Posisinya Nggak sudah ingat Jadi udah apa-apa. nggak kebayang lah Nggak Kak kebayang. pastinya. Iya. Itu keserimpet nggak sih Mbak sebetulnya? kayaknya keselip satu anak tangga karena saya waktu Rasanya itu udah sampai gitu ya, ternyata Iya, belum belum. gitu ya. Oke, makanya. langsung jatuh. Pada Iya. saat pasca kejadian itu dibawa gak sih ke rumah sakit, dicek gak sih? enggak. Nggak Karena dicek. kalau kelihatannya masih Masih baik-baik biasa. aja, Iya. Apa yang dilakukan aja. waktu itu? Teman-teman tuh semua menyarankannya urut. Diurut. Iya. Jadi kita cari yang bisa urut gitu. Dia datang ke domisili, ke rumah gitu ya. Ya udah diurut dengan harapan besok bisa paling nggak pakai kruk gitu, bisa Iya. jalan ke CFD gitu. Taunya Tapi nggak bisa. Kenapa tuh? Ya akhirnya jadi tambah bengkak gitu. Bengkak. Dikirakan juga nggak bisa juga. Wah. Nggak bisa bergerak Bengkaknya juga. Mbak ya. Oke, terus habis itu diperiksa dong? Kata dokternya itu hasilnya dislokasi dan retak. Oke, ada dislokasi dan ada retak. Iya. Dan itu udah pakai diurut lagi sebelumnya. Iya. Oke, ada Iya. hambatan aktivitas selama berapa lama tuh? 5 bulan. 5 5 bulan. 5 bulan nggak ngapa-ngapain, nggak bisa 5 tuh. bulan dari seminggu aja saya pakai pospak. Oke. Karena nggak bisa, tidak bisa cepat langsung ke toilet gitu ya. Jadi pakai pospak terus kursi roda terus. Pokoknya saat ini itu sudah dilakukan suntikan dari dokter ortopedi. Oke, baik. Jadi untuk mengurangi Peradangan ya. peradangan, rasa nyeri segala macam. Karena setelah mulai bisa berjalan, saya kan melakukan jalan kaki 10 menit, 15 menit. Iya, latihan Jadi lah pelan-pelan ya, latihan. naik ya. Tapi kok masih sakit gitu kan. Cuman kalau misalnya tiba-tiba yang muncul itu adalah di tumit. Iya, yang plantar fasciitis Iya. tadi ya. Nah itu munculnya sewaktu apa Mbak? Waktu jalan atau bahkan duduk aja muncul kadang-kadang? Duduk. Jadi apalagi ketika bangun tidur. Nah, Iya. khas sekali Iya, plantar khas. fasciitis. Iya. Bangun pagi, begitu mau napak, penapakan yang pertama Iya, itu sakit. sakit sekali. Ketika seseorang merasakan rasa nyeri, akhirnya apa yang terjadi? Nyerinya pasti menghambat pergerakan, betul ya? Rasa nyeri timbul, akhirnya mengakibatkan orang menjadi kurang bergerak. Ketika dia kurang bergerak, apa sih dampaknya? Tadi Mbak Vicky cerita, peningkatan berat badan. Lalu yang kedua, ingat, kurang bergerak dapat mengakibatkan aktivitas fisik terganggu. Kurangnya aktivitas fisik, kurangnya bergerak, akhirnya dapat memicu peningkatan tekanan darah, kolesterol, gula darah, asam urat. Ingat loh, kurang bergerak atau tidak aktif secara fisik ini merupakan salah satu faktor resiko dari berbagai macam penyakit-penyakit kronis. Oleh sebab itu, ya kita nggak boleh sampai nggak bergerak. Rasa nyeri ini harus bisa diatasi, harus dicari tahu sumber rasa nyerinya di mana, kita kurangi rasa nyerinya, kita kurangi inflamasinya atau peradangannya dengan harapan seseorang tetap dapat bergerak secara aktif. Kita punya solusi, yaitu ada 3 teknologi dalam satu alat. Satu persatu akan dijelaskan. Yang pertama adalah laser atau teknologi laser. Yang kedua teknologi TENS dan juga NMES. Praktisi kesehatan bisa menjelaskannya, silakan. Oke. Ini alat kesehatannya satu dengan 3 teknologi langsung. Jadi ada laser, ada
TENS, ada NMES. Kita mulai dari yang laser, ini lasernya ya. Panjang gelombangnya memang berbeda-beda, jadi nanti ada yang sampai cuma di kulit sebelah luar. Ada yang di epidermis, masuk hipodermis, sampai ke otot dan ke tulang. Jadi tujuannya adalah untuk meregenerasi sendi dan juga tulang. Nah pemirsa, ini adalah ilustrasi lutut dengan tulang rawan yang sehat. Bisa dilihat tulang rawannya mulus, gerakannya tidak terganggu apapun, dan tentu tidak ada rasa nyeri. Sedangkan ini adalah gambaran tulang rawan yang tidak sehat. Bisa dilihat ya, tulang rawannya udah gompal-gompal gitu ya. Bisa dibayangkan juga, setiap gerakan pasti menimbulkan rasa nyeri. Disinilah peran dari teknologi laser, meregenerasi sendi dan juga yang namanya tulang kita. Sehingga semua keluhan, baik keluhan yang namanya bengkak, peradangan maupun rasa nyeri bisa ditanggulangi dengan baik. Jadi pemirsa, itulah penjelasan bagaimana kemudian laser bisa membantu untuk permasalahan Mbak Vicky atau permasalahan Anda di rumah yang punya cerita yang sama kayak Mbak Vicky. Selain teknologi laser, ada juga teknologi TENS dan NMES yang bersinergis dengan teknologi laser dalam menjaga kesehatan otot, sendi, dan tulang. TENS adalah Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Jadi teknologi ini bekerja dengan memberikan stimulus pada saraf yang ada di bawah kulit untuk memblokade sinyal rasa nyeri. Sehingga dia membantu mengurangi rasa nyeri yang sedang Anda rasakan. Karena rasa nyeri ini seringkali menghambat pergerakan kita. Otomatis rasa nyerinya harus bisa kita hilangkan. Lalu ada teknologi ketiga, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, seperti gambar berikut. Teknologi NMES ini bisa digunakan pada area otot yang ingin Anda latih pemirsa. Contoh nih, kalau untuk Mbak Vicky kan ada keluhan ya pada area pergelangan kaki. Fokuskan terutama pada area otot betis karena punya riwayat penggunaan high heels dalam waktu yang lama. Lalu otot-otot tungkai yang lain misalkan paha depan, paha belakang, dan juga bisa digunakan untuk melatih otot-otot yang Anda inginkan. Harapannya ya ketika Anda menggunakan 3 teknologi dalam satu alat ini, Anda menjadi pribadi yang lebih aktif, bebas dari rasa nyeri, dan terus bergerak secara aktif. Oke. Mbak Vicky, saya rasa Mbak Vicky tertarik ya apa enggak? Iya Tertarik banget. ya? Apalagi ini harus segera diberesin nih. Iya. Kalau begitu pemirsa, langsung saja kita pakaikan teknologi ini kepada Mbak Vicky. Nanti kita akan tanyakan bagaimana rasanya supaya Anda juga bisa tahu kira-kira bagaimana pemulihannya dan juga bagaimana solusinya bisa langsung dipraktekkan. Nah pemirsa, Mbak Vicky sudah kami kenakan. Di sini sudah ada teknologi lasernya sebagai main unitnya. Di sini juga sudah ada TENS-nya supaya mengurangi rasa sakitnya. Semuanya ada di produk Evo Laser. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Dengan konsep 4D, dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Teknologi pertama adalah dilengkapi 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Ini dapat bermanfaat bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua adalah TENS, menstimulasi otot dan saraf kita agar dapat memblokir nyeri langsung ke sumbernya. Mode NMES dan TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Teknologi ketiga yaitu Evo Laser ini adalah NMES, otot dan saraf kita direlaksasi. Ini bermanfaat bantu pemulihan pasca mengalami cedera. NMES juga dapat digunakan untuk olahraga, menambah kekuatan otot dan performa tubuh. Nah, cara pakainya gampang sekali, ini juga portable, bisa digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda. Bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri premenopause, nyeri kerusakan saraf akibat diabetes. Anda yang sedang dalam pemulihan stroke dan juga nyeri tubuh lainnya dapat teratasi dengan menggunakan Evo Laser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomall. Ayo, atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mbak Vicky datang ke sini ke Go Healthy mencari solusi karena mengalami yang namanya dislokasi ankle. Bagi Anda saat ini hidup dengan rasa nyeri, kami punya solusi hari ini. Ada teknologi, 3 teknologi bahkan dalam satu alat bernama Evo Laser. Nanti kita akan dalami lagi bagaimana manfaatnya terhadap tubuh kita. Tapi sementara mari kita bincang-bincang lagi dengan Mbak Vicky, apalagi Mbak Vicky sekarang sudah memakai teknologi laser dan teknologi TENS supaya rasa nyerinya ini bisa teratasi.
Nah, di sini untuk TENS-nya sendiri, ini rasanya bagaimana Mbak kalau dijelaskan? Mungkin seperti ada apa ya, celekit-celekit gitu ya, kayak dipijet gitu. Kayak dipijet. Kayak ada yang mijet gitu. Oke. Gitu. Lalu teknologi lasernya ini ada rasa sakit atau tidak? Enggak. Lalu untuk portabilitasnya nih, karena ini kan sesuatu yang bisa dipakai kemana saja. Bisa melihat nggak bahwa ini bisa dipakai sehari-hari, tidak mengganggu kesibukan sehari-hari? Kondisi saya sekarang untuk pekerjaan kan remote ya. Jadi kalau misalnya memang event, saya datang gitu. Kalau misalnya di rumah, saya bisa banget pakai ini. Jadi kayak pemulihan dulu di rumah supaya pulih gitu kan 100%, baru deh. Karena memang goal saya itu bisa minimal running 5K. Standarnya tinggi ya. Iya, goalsnya harus ke Tenang situ. aja, nggak lama lagi. Tapi Oke. jangan dipikirkan bahwa alat ini setelah udah bisa, lari 5K, nggak dipakai lagi, jangan salah Oke. loh. Harus Ini bisa dipakai untuk segala macam rasa nyeri sebetulnya ya. Nah, mari kita masuk satu tips tambahan untuk Anda. Tahukah Anda tips mengenakan high heels yang aman dan nyaman? Ini di luar area saya, silahkan jelaskan praktisi kesehatan. Jadi begini pemirsa, ketika Anda menggunakan high heels yang tidak aman, tidak nyaman, yang buruk, itu dapat mempengaruhi postur tubuh Anda. Sehingga perlu pemilihan high heels yang tepat. Nah, kira-kira yang aman dan nyaman ini seperti apa sih? Yang pertama adalah pilihlah high heels atau sepatu hak tinggi yang haknya itu lebih tebal. Nah, seperti gambar tadi itu kan runcing, itu adalah stiletto. Jadi yang kita mau adalah pilih yang lebih tebal seperti wedges. Lalu yang kedua adalah gunakan sepatu hak tinggi yang bertali. Jadi setidaknya ada yang bantu jagain. Lalu yang ketiga tentunya adalah pilih ukuran yang sesuai untuk kaki Anda. Yang keempat nih yang penting, tingginya harus diperhatikan. Jadi sepatu hak tinggi yang baik adalah yang kurang dari 3 inci atau kurang dari 7,5 cm. Biasanya kalau ukuran hak tinggi ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. Pilih yang di bawah 7, akan lebih baik gunakan yang 5 cm. Dan maksimal penggunaannya yaitu 4 jam, bukan digunakan seharian. Jadi apabila Mbak Vicky atau pemirsa punya acara, ada kegiatan mau pakai hak tinggi, silahkan. Tetapi gunakan pada saat acara tersebut berlangsung. Setelah itu ganti dengan sepatu yang nyaman, yang datar. Nah, yang terakhir adalah lakukan latihan penguatan otot, terutama adalah otot betis. Dan terlebih lagi untuk Anda pemirsa di rumah ya, ingat ya yang sering menggunakan high heel, sering merasakan ada keluhan nyeri-nyeri, itu jangan dibiarkan, harus diatasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser, TENS dan NMES untuk mencegah terjadinya cedera yang pertama maupun berulang untuk Anda pemirsa yang suka menggunakan sepatu dengan hak tinggi. Kalau tadi kita menggunakan high heels, NMES berguna juga. Buat apa? Buat jagain otot betisnya supaya kuat. Jadi nanti waktu kita berdiri di high heelsnya tadi dibantu sama semua otot. Otot paha, otot betis. Tapi kan kalau untuk kemudian bagaimana melatih otot paha dan betis, belum tentu semua orang bisa punya waktu untuk melatihnya. NMES datang juga di sini. Oke, yang saat ini digunakan oleh Mbak Vicky, kita fokus pada rasa nyerinya terlebih dahulu ya. Jadi yang digunakan adalah teknologi laser dengan teknologi TENS. NMES-nya perlu dipakai? Perlu juga jawabannya. Jadi nanti ketika di rumah ya, untuk otot betis, paha depan, paha belakang, pinggang, itu juga perlu dilatih dengan menggunakan teknologi NMES. Nah, untuk pemirsa di luar sana nih yang suka hobi olahraga, kan sekarang semua orang mau jadi atlet nih, bener ya? Semua orang lagi hobi sepedaan, ada juga yang hobi golf, ada juga yang hobi berenang, hobi lari. Ingat, kesehatan sendi ini harus dijaga dengan baik. Bayangin, lagi hobi-hobinya, lagi seneng-senengnya, lagi suka-sukanya, timbul rasa nyeri. Nggak bisa menjalankan hobi itu bisa menjadi sebuah siksaan yang berarti. Nah, disinilah peranan teknologi laser membantu menjaga kesehatan otot, sendi, dan tulang khususnya untuk Anda yang hobi berolahraga. Atau yang memang nggak pernah olahraga sama sekali, waspada, itu juga harus dijaga. Kalau kita berbicara masalah teknologi laser, biasanya kita bicara untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Kali ini yang kita bahas adalah laser untuk kesehatan otot, sendi, dan tulang. Kita sama-sama lihat, teknologi laser untuk kesehatan sendi dan tulang, ini terdiri dari 5 panjang gelombang yang berbeda, menjadi satu. Gabungan kelima ini tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya pemirsa. Nanti menembus dari jaringan kulit, tengah, dalam, mencapai otot, sendi, dan tulang. Apa
Apa yang dikerjakan? Yang pertama adalah dia melancarkan aliran darah. Ketika aliran darah lancar, maka darah yang membawa zat gizi, nutrisi untuk perbaikan jaringan ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu yang kedua adalah dia meredakan rasa nyeri dan juga peradangan. Lalu yang ketiga adalah dia meningkatkan produksi kolagen sehingga membantu memperbaiki jaringan ikat yang ada di sekitar sendi tulang. Jadi gabungan dari itu semua, gabungan dengan 5 panjang gelombang laser ini tujuannya adalah kita ingin memperoleh kesehatan sendi yang optimal. Karena kita tahu bahwa otot, sendi, dan tulang ini adalah sistem gerak tubuh kita yang harus dijaga sampai kita tutup usia. Kita masih ada 2 teknologi lagi. Yang satu adalah TENS, satu lagi adalah NMES. Kalau yang TENS ini adalah Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Apa sih yang terjadi sebetulnya? Ini dipakai nih langsung nih sama Mbak Vicky. Ceritanya gini Mbak Vicky, kenapa kemudian Mbak Vicky merasa kok rasa sakitnya berkurang? Karena sebetulnya tadi kan ada impuls elektrik. Oh, ada listriknya ya. Betul, listrik yang tegangan rendah sekali. Dia itu memblokir impuls dari tempat yang sakit untuk ke otak. Pemirsa, kita bisa merasakan rasa sakit waktu otak kita bilang sakit gitu. Jadi waktu impulsnya nggak sampai ke otak, kita nggak bisa merasakan sakit tersebut. Jadi ada TENS ini memang keren sekali sebetulnya. Kita lagi memblokir semua rasa sakit yang diimpulsnya, yang dikejar sampai otak kita. Itu yang pertama. Itu juga yang mengatakan bahwa kenapa semua rasa nyeri bisa menggunakan TENS ini karena prinsipnya adalah dia memblokir impuls dari tempat yang sakit ke otak kita. Kemudian ini makanya kalau ditanya bisa dipakai di mana aja? Oh silahkan, bisa di leher, belakang leher kita ya. Biasa tuh yang suka bilang salah bantal, nah itu bisa digunakan. Kemudian di bahu, di pinggang, di siku, kemudian di lengan, jari, lutut sampai pergelangan kaki seperti Mbak Vicky ini sekarang. Baik, selanjutnya pemirsa mari kita lihat ini adalah riwayat kesehatan dari Mbak Vicky. Nomor 1 adalah berat badan yang berlebih dan sering beraktivitas menggunakan sepatu hak tinggi 7-10 cm. Alami pergeseran tulang ankle di kaki kanan, sempat harus menggunakan kursi roda selama 5 bulan. Nah, ini saran dari Go Healthy untuk Mbak Vicky. Yang pertama adalah ikuti saran dokter untuk mulai menurunkan berat badan secara ideal. Mulai rutin latihan penguatan otot kaki, bisa dengan gerakan squat, bisa dengan sepeda, mungkin berjalan ringan dulu, atau bahkan lakukan olahraga seperti berenang, tidak terlalu intens kepada persendian kita. Ya, variasikan penggunaan alas kaki setiap beraktivitas. Artinya ada yang tebal, jangan Mbak lagi olahraga pakai hak tinggi. Saya rasa ini tidak cocok ya. Dan yang terakhir, gunakan teknologi laser. Itu dia. Wah, Mbak Vicky, ini kan selama program ini Mbak Vicky menggunakan teknologi laser dan juga TENS. Tolong ceritakan kembali lagi kepada pemirsa rasanya seperti bagaimana. Tadi awal datang dengan rasa sakit, masih ada nyut-nyutannya. Sekarang kondisinya bagaimana, Mbak? Ya, kalau tadi awalnya masih kerasa ngilu-ngilu gitu ya, terutama memang di sebelah kanan kalau ngilunya, sekarang sudah mulai membaik. Kalau dibandingkan yang sebelah kiri itu lebih entengan yang kanan. Oke. Jadi pengen pindahin yang sini ke kiri. Oh, boleh supaya banget. sama. Iya, tentunya boleh banget nanti pulang ke rumah ganti-gantian aja dan juga gantian dengan suami. Saya rasa semuanya bisa teratasi rasa sakitnya. Iya. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Dengan konsep 4D, dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Teknologi pertamanya adalah dilengkapi 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Ini dapat bermanfaat bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua adalah TENS, menstimulasi otot dan saraf kita agar dapat memblokir rasa nyeri langsung ke sumbernya. Mode NMES dan juga TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Teknologi ketiga di Evolizer ini adalah NMES. Otot dan saraf kita direlaksasi, ini bermanfaat bantu pemulihan pasca mengalami cedera. NMES juga dapat digunakan untuk olahraga, menambah kekuatan otot dan performa tubuh. Cara pakainya gampang sekali pemirsa. Portable, bisa dipakai, digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda. Bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri premenopause, dan nyeri kerusakan saraf akibat diabetes. Anda yang sedang pemulihan stroke dan juga nyeri tubuh lainnya dapat teratasi dengan menggunakan Evolizer. Ayo pemirsa, pesan sekarang juga dan dapatkan promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk
memudahkan Anda untuk segera mendapatkan Evo Laser. Pastikan juga Anda mendapatkannya yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogo Mall. Ayo, atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.